paham sama tim sendiri, kekuatannya nyanyinya di mana. Bijak ya bapak ini. Ya rame sih tapi cuma 4 orang. Gerakannya nggak bisa gerak. Apa itu namanya? Lebih menantang. Nah itu saja yang saya bisa bicarakan. Ya siap. Hi guys, this is me, Kaudi Maizan, and welcome to MVM Zone. Oke teman-teman MVM, kali ini kita kedatangan anak-anak berbakat dari kelas vokal group yang pastinya akan seru kita ngobrol-ngobrol bareng mereka ya. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu sebelum ngobrol lebih lanjut. Ya, kita mulai akan kenalan dari yang paling depan nih. Wah, ini lagi beneran jilbab. Boleh kenalin nih? Halo, kenalin nama aku Biru. Umurnya 11 tahun. dari sekolah. Dari sekolah SD Muhammadiyah Nitian, Oke. Yogyakarta. Siap, thank you. Lanjut. Iya. Halo, nama aku Ulia, umurku 13 tahun. Aku dari SMP Negeri 2 Bandung. Oke, siap. Lanjut. Hai, aku Anggraini, umur 15 tahun dari SMP Negeri 9. Oke, 9 Yogyakarta ya. Iyalah. Oke, teman-teman MVM, karena kita sudah kenalan satu persatu nih, kalau dia akan bertanya nih, biar teman-teman MVM juga ngerti. Pada saat pertama kali, perasaan kalian gimana? Pada saat tahu kalian dimasukkan ke dalam kelas vokal group ya, kemudian dapat teman-teman satu grup yang saat ini kalian miliki, yang kalian apa ya, yang jadi timnya kalian, gitu. Perasaannya gimana? Mungkin dari Ulia gimana Ulia? Tahu di kelas vokal group, terus dapat teman-temannya ini nih. Seneng. Ya, gimana Ulia lebih kencang lagi Ulia biar teman-teman MVM bisa dengar suaranya Ulia nih. Ya, seneng terus sama Mbak Anggraini, Biru juga. Asnaya. Ya, satu lagi. Guys, ini satu grup ini ada berempat ya, tapi satu belum datang. Bukan belum datang sih, memang belum bisa hadir menemani teman-teman satu timnya ya. Jadi diwakilkan oleh bertiga. Tapi tolong nanti pada saat bercerita tetap diceritain ya Hasnanya, jangan dilupakan. Gimana terus Ulia tadi? Ya, senang karena bisa bertemu sama mereka. Gitu ya? Ya. Oke, thank you Lia. Kalau dari Biru? Kalau aku juga seneng, Ya, jilbab soalnya Gimana kalau seneng karena juga ada yang belum kenal kayak Mbak Anggraini, Mbak Asna, terus habis itu bisa kenalan jadi lebih deket gitu. Kalau dari Mbak Anggra ini gimana Mbak? Aku awalnya kaget sih, soalnya anaknya rada diem. Oh, rada diam ini. Ternyata Asna paling diem. Oh, ternyata Ya nggak diem juga ternyata. Oh, ternyata heboh juga ya. Ini heboh sih Ulia. Ya kelihatan dari tadi pertama dia ngeluarin suara aja udah, wah ini heboh nih kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, terus ini kan kalian udah sudah di vokal group selama hampir 5 bulan deh ya. Iya. Nah, gimana proses kalian selama kelas vokal group nih bareng teman-teman? Apa ya kesulitannya? Kemudian tapi apa sih di balik kesulitan itu yang menjadi hal favorit di kalian, di tim kalian? Ya, kesulitannya apa, hal favoritnya apa di dalam grup kalian, di kelas vokal group? Boleh dari Biru? Kalau aku kesulitannya itu ya kalau misalkan lebih kenyatuin suara. Oh. Kalau nyatuin suara itu kadang harus berkali-kali dulu baru nanti suaranya nyatu gitu. Kalau senengnya ya bisa dapet teman-teman yang kayak gitu, bisa ngertiin satu sama lain juga. Oh, yes. Jadi saudara akhirnya. Oke. Kalau dari Anggra ini? Aku itu lebih fokus fokus nadanya masing-masing itu sulit. Soalnya kan beda-beda juga kan. Berarti melatih fokus gitu. Iya. Karena kalau di paduan suara itu, nanti kita bahas. Perbedaannya apa sih yang kalian rasakan nanti ya? Aduh. Sekarang ke Ulia dulu. Apa Ulia? Kalau aku susahnya tuh kayak gerakannya nggak bisa gerak. Maksudnya itu kayak
lupa gitu gara-gara fokus gerak gitu. Enggak, Enggak. gerakannya tuh malah ya nggak ada gitu loh, jadi kayak Sesuatu patung yang baru ya, gitu. Kaku. ya kaku ya kaku. Masih kaku. Iya. Berarti di rumah dilatih tuh. Kalau gerakannya lentur harus melenturkan diri gitu. Oh, Kamu berarti stretching terus. kesulitannya gerakannya ya. Terus apa hal favorit nih bagi Ulia? Ya tambah teman, apa ya, ya nyanyinya juga lebih banyak ya kayak gitu. Oh, part nyanyinya, Ya. spot nyanyinya sendirian gitu. Ya. Oke. Oke, sip. Terus nih, ya kan kalian dilatih sama salah satu coach di MVM. Coachnya siapa? Mr. Ojan. Mr. Ojan. Coba dong dideskripsiin Mr. Ojan tuh gimana kalau ngajar kalian? Aduh, Dan Anggra ini boleh. Kenapa harus begitu Anggra ini? Wah. Oke, gimana? apa sifatnya atau Apapun itu. Tentang Mr. Ojan. Yuk. kalau apa ya? Kalau fisik, Waduh. fisik. Ya boleh lah. Wah. Boleh lah. Ya, Terus? tapi orangnya asik sih. Terus ngajarnya enak. Rasa apa? Strawberry, coklat, melon. Vanilla. Oh, vanilla. Oke, kalau biru gimana biru? Asik juga, asik. Cuman Cuman juga kalau ngajar itu juga harus ada seriusnya, tapi ada asiknya juga. Jadi antara serius sama asik itu ditempatkan di Blend. tempat yang Iya. tepat. Apa? Ditempatkan di tempat yang tepat. Gimana? Barusan kata. Kalau Ulia gimana Ul? Kalau Mr. Ojan tuh kayaknya nggak bisa marah gitu loh. Bisa. Tapi ya nggak kayak Kak Odi gitu. Kalau dia tukang marah-marah gitu ya. Ya bukan marah kayak Beda. Nggak bisa tegas gitu. Bukan nggak tegas juga kali ya. Beda lah pokoknya sama Kak Odi. Santuy Ya, gitu beda. orangnya. Iya. Kalau dia ngamuk-ngamuk kerjanya. Saling Kalau boleh melengkapi. jujur, iya. Iya. Sebenarnya kita tuh memang saling melengkapi. Ada yang tukang ngamuk, ada yang tukang asik, ada yang tukang menyemangati gitu kan. Lanjut dulu, tukang ya kita ini memang. Ya, perbedaan dari di kelas vokal group sama choir apa deh? Di paduan suara sama vokal group bagi kalian. Ya, kalian udah ngalamin kan? Oh, di paduan suara seperti ini nyanyinya. Kalau di vokal group gimana? Kalau paduan suara itu kan bareng-bareng, jadi suaranya harus disamain. Ya, disatukan Iya, homogenitas namanya. disatukan. Cuman kalau vokal group itu kita bisa punya warna suara masing-masing gitu. Bisa Maksudnya menunjukkan karakter individu ya gitu ya. Setiap orang itu terdengar Iya. gitu. Oke, kalau dari Ulia gimana Ul? kalau yang di vokal grup itu bisa kayak cuma suara kita sendiri gitu loh. Nggak bisa gandul-gandul gitu. Kayak bisa cuma gandul. sendiri ya. Berarti kayak harus fighting bener-bener gitu ya. Kalau naik keliru langsung keliru gitu. Iya, ya. langsung kelihatan. Iya, iya. Nggak ada cantolan teman-teman yang lain. Oke. Kalau Anggra ini gimana Ang? Kalau aku di vokal group tuh power suaranya harus lebih daripada di paduan suara. Karena nyanyinya langsung kelihatan Iya, gitu ya. sendiri kan suaranya. Betul. Oke, sip. Nah, berarti ini udah mulai tahu ya rasanya posisinya di choir kayak gimana, di vokal group seperti apa. Itu pengalaman yang pasti tentu sangat berharga buat kita sebagai penyanyi ya. Nah, terus nih harapannya kalian besok di recital apa pada saat tampil? Ini dari Ulia dulu boleh? Yang pasti Gimana Ulia? apa ya namanya? Tes mata dong. bisa tampil Ya yang Maksimal, terbaik, yang maksimal. Oke, itu versi Ulia. Kalau dari Biru gimana Bir? bisa tampil maksimal, juga bisa menginspirasi. Iya benar, menginspirasi, menginspirasi penonton biar pengen join juga gitu. Marketing ini. Terima kasih Biru. Oke. Kalau dari Anggra ini gimana? Apa ya? Lebih percaya diri aja lah Oh, lebih percaya diri besok ya. Terus apa lagi? daripada sebelum-sebelumnya. Terus Ayo. kompak ya. Iya. Lebih apa ya? Vokal grup tuh kan susah. Jadi harus tahu satu sama lain lah ya. Ya melodinya ngerti, itu melodinya Biru, ini melodinya Iya, jadi Hasna gitu ya. aku kadang lupa melodi. Gitu. Itu berarti kesulitannya di situ ya. Semoga Yes. besok Bisa. saat tampil bisa. Oke. Biar penontonnya juga kan wow, miss gitu kan.
keren. Oke, The best. sip lah kalau begitu. Dan ini ada teman-teman dari Nafis dan kawan-kawan. Nah, kita akan kenalan satu persatu personelnya ya. Dimulai dari sini, boleh? Dari masnya. Nama saya Kaisar Bara Ahimsa. Saya umur 11 tahun. Saya sekolah di SD Muhammadiyah Sokonandi. Oke, lanjut. Halo, nama saya Mawan Nafis Arfani. Saya umur 13 tahun. Ayo, 12 apa 13? 13. Bingung, Mas. 13 tahun dan saya sekolah di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Oke. Lanjut. Halo teman-teman, nama saya Narangga Altafbinaya. Teman-teman bisa manggil aku Nahara. Umur saya 13 tahun. Saya kelas 7 di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Oke, sip. Lanjut. Nama aku Satria, umurku 11 tahun, sekolah di SD Muhammadiyah Nitian. Oke. Full point ya. Oke nih, kalau mau tanya lagi biar teman-teman MVM tahu ya tentang kalian. Gimana nih perasaan kalian waktu pertama kali diarahkan ke kelas vokal group? Terus kalian punya teman-teman satu timnya nih personel-personel. Perasaannya gimana? Boleh dong diceritain. Mungkin dari Nafis nih, Nafis. Rasanya tuh kayak apa ya? Baru ketemu orang baru, terus harus kenalan gitu. Rasanya tuh kayak seneng banget gitu loh. Jadinya tuh seru dan lama-lama juga terbiasa, jadinya asik gitu. Oke, siap. Kakak Bara. Intinya senang. Terus udah. Oke, intinya seneng. Kalau Satria gimana Satria? Ya seneng aja, ketemu temen baru. Iya, santai loh, santai teman-teman MVM ikut ketawa di rumah pasti. Iya kan, kalau dari Mas Nara? Ya dulu pas lagi dibuat vokal grup itu kaget. Kok dibuat vokal grup? Nah ternyata pas udah dapet grupnya teman-teman ini, ya jadi seneng. Oh gitu. Oke, sip lah ya, itu kesan awalnya ya. Sekarang nih, teman-teman MVM mau tahu gimana sih proses kalian selama kelas vokal group bareng sama teman-teman satu timnya? Mungkin ada kesulitan selama proses belajar di vokal group, atau mungkin ada bagian-bagian favorit nih selama di kelas sama teman-temannya. Boleh dicerita dari Nara? Ya lancar-lancar aja. Terus pas nambah ada Satria itu ya jadi agak bingung, terus tapi ya udah jadi lancar. Gitu ya guys. Kalau tim boys ini gini ya, ngomongnya beda dengan tim girls gitu. Oke, kalau dari Satria gimana Satria? Ya gimana ya, lancar saja. Gitu. Terus perasaannya gimana Satria waktu dimasukin di tim? Seneng. Oke, kalau dari Bara gimana Bara? Ya lancar-lancar aja. Nggak kesulitan sih, mungkin cuma kadang kurang kompak aja. Oh, di bawah ya Bu. Kadang ya begitu, suaranya ngebas. Oke, kalau dari Nafis gimana Nafis? Menurutku sih lancar-lancar aja, nggak ada kesulitan sih kalau buat aku sih. Jadinya tuh kayak seru gitu loh. Apalagi ada tambahan Satria kan tambah seneng. Oke. Ada teman baru lagi. Teman baru lagi. Ya. Jadi teman-teman yang perlu tahu bahwa pertama memang bertiga ya grupnya ya. Terus habis itu di beberapa waktu kemudian sekitar selang 2 minggu Satria masuk jadi tim vokal grup. Ya Satria ya? Iya. Oke, kan kalian diajar sama coachnya siapa nih? Mr. Ringgit. Oh, Mr. Ringgit. Boleh dong ceritain tentang Mr. Ringgit, gimana nih ngajar kalian? Santai. Mr. Ringgit ya Lucu. Lucu. seru-seru aja. Seru, lucu, santai, terus Seru. Serunya double berarti. Oke, gitu ya. Berarti Mr. Ringgit itu lucu, seru. Terus apa yang pernah nggak sih Mr. Ringgit itu kayak marah gitu? Enggak. Enggak Enggak. pernah. Belum pernah Belum marah ya? pernah. Belum pernah. Yes ya. Biasanya kalau orang lucu, seru itu pas marah mengejutkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kalian udah ada pengalaman nyanyi di paduan suara dan sekarang ada di vokal group. Apa rasanya perbedaan dari vokal group sama paduan suara? Gimana nih? Dari Nafis dulu boleh.
Kalau di vokal grup itu harus menonjol gitu loh karakternya. Jadinya ya gimana ya? Ya harus dikeluarin gitu loh karakter aslinya gitu. Kalau di paduan suara itu kan bareng-bareng, jadinya nggak terlalu menonjol juga nggak apa-apa. Jadi lebih menyatu maksudnya ya, Iya. lebih balance, Iya. satu sama kompak gitu ya, sama teman-teman yang banyak itu. Oke, kalau dari Bara? Bedanya ya. Iya. Bedanya. Kalau di paduan suara itu kan rame. Kalau di vokal group kan ya rame sih, tapi cuma 4 orang. Jadi kalau nyanyi di vokal group tuh lebih menonjol. Karena cuma berempat Iya. gitu ya, lebih kelihatan maksudnya. Iya. Analitis nih jawabannya, jadi harus dilihat dulu jumlah, kemudian kesimpulan. Yang habis dari ASPD gitu efeknya kalau ngomong. Oke, kalau dari Satria gimana Satria? Ya, menonjol. Apa yang menonjol? Mohon maaf Pak. Apa yang menonjol, orangnya, suaranya, karakternya gimana Pak? Suara. Suaranya, oke. Berempat ini harus menonjol semua gitu ya. Iya. Iya, tiba-tiba menonjol. Ini podcast isinya cuma ketawa aja. Ayo lanjut ke Nara, Mas Nara. Ya, kalau di vokal grup itu suaranya harus keras supaya yang teman-teman lain Ketawarin udah kalau mau ngomong bahasa lama-lama kayak merintih. Kalau gitu mau nangis kan ya. Gimana? nah kalau di vokal grup kan suaranya tuh harus keras supaya ya nggak tenggelam suaranya sama musiknya. Nah tapi kan kalau di paduan suara kan orangnya banyak dan suaranya ya juga keras-keras, jadi Volumenya lebih besar gitu ya. Nah terus nih pertanyaan terakhir nih, harapan kalian besok pada saat resital apa nih? Besok bulan Juni ya. Harapannya apa? Mungkin dari Bara boleh ya. Semoga lancar. Singkat pakai kunci. Semoga lancar kan. Oke, kalau dari Nafis gimana Nafis? Semoga bagus. Ya semoga bagus tampilnya. Iya. Oke, kalau dari Satria itu penonton teman-teman MVM-nya ditatap dong ini. Nah Semoga lancar semua. lancar jaya gitu Ya, lancar saya. Oke. Kalau dari Nara gimana Nara? ya semoga aja Astagfirullah. Tarik nafas dulu. Yo, gimana? semoga aja vokal grupnya ini Dapat apa nih? dapat gold Sertifikat. gold sertifikat. Sama semoga nanti pas pertunjukannya juga lancar. Ya teman-teman, tadi kan Nara sempat menyinggung ada gold sertifikat ya. Jadi di recital besok memang ada penilaian yang dimana penilaian ini akan menunjukkan dari hasil apa yang ditampilkan sama seluruh penampil ya. Ada di level bronze, kemudian silver sertifikat dan juga gold sertifikat. Ini ada 3 personilnya, dimulai dari sini boleh. Nama, umur dan juga asal sekolah. Siap. Hai, aku Tara.
umurku 14 tahun dari SMP BMD. Halo, aku Rizka, umurku 15 tahun dari SMP Negeri 4 Yogyakarta. Hai, aku Danis. Aku dari SMP 12 Yogyakarta. Umurku 13 tahun. Oke, mantap. Ini happy banget ya anggotanya. Oke guys, jadi biar kita bisa lebih kenal nih teman-teman MVM bisa lebih tahu tentang kalian. Mau tanya nih, gimana nih perasaan kalian waktu tahu bahwa kalian dimasukkan ke dalam kelas vokal group? Terus dapat teman-temannya nih, ya? Ada Danis, ada Rizka, terus ada Tara. Gimana nih perasaannya? Mungkin dari Rizka dulu. Ya. Apa ya? Perasaannya ya seneng tapi agak biasa aja soalnya ya udah ketara banget bakal masuk vokal grup. Gitu. nggak bakal masuk konduktor sama solo juga sih dia. Seperti itu perasaannya, jadi seneng ya. Tapi ada kesan, udah jelasnya aku bakal masuk vokal grup kayak gitu ya. Oke. Kalau dari Tara gimana Tara? Oke, dari aku first time aku milih konduktor. Kalau udah di launching, aku ada di situ, aku ada di video konduktor. Oke. Pertama kali aku masuk konduktor, terus beberapa minggu kemudian Mas Odi ngechat bilangnya, Tara masuk vokal grup ya. Terus sama siapa? Bareng Rizka sama bareng Danis kayak gitu kan. Hah? Iya, kekurangan kayak gitu kan. Ya udah gitu kan, mumpung lagi kesempatan aku juga ikut. Jadi ikut konduktor sama ikut vokal grup. Dan itu pertama kali karena kita udah saling kenal langsung wah, seneng banget gitu. Oke siap. Kalau Danis gimana Danis? Oh, aku dulu sih pertama sih dulu aku cuma kenal sama Mbak Rizka, jadi nggak terlalu deket ya. Jadi nggak terlalu deket sama yang satunya lagi. Nah habis itu pas Tara masuk aku jadi seneng soalnya jadi kenal semua gitu. Udah kenal semuanya gitu. Udah kenal semuanya. Jadi enak ngebangun chemistry-nya. Jadi gampang banget lah buat suaranya nyatu. Easy peasy ya. Iya. Suara saya beda semua ya. Oke, sekarang kalau ada yang mau tanya nih, biar teman-teman MVM mengerti bahwa kalian kan ada di kelas vokal group, terus sudah berproses selama hampir 5 bulan ya, hampir 6 bulan, jalan 6 bulan. Yap. Nah, terus apa kesulitan di kelas vokal group ya pada saat latihan ya? Terus bagian favoritnya kalian di kelas vokal group apa nih? Kesulitan dan bagian favorit. Dari Danis boleh. Kalau kesulitannya sih pas awal-awal sih kalau pas pertama-pertama lagu baru sih, soalnya kan kita harus hafalin dulu ini bagian ini harus kayak gimana, bagian itu harus gimana, jadi ya agak lumayan sulit ya. Tapi lama-lama juga bakalan hafal, soalnya udah paham sama tim sendiri kekuatannya nyanyinya di mana. Bijak ya bapak ini. Kalau pas latihan itu kayaknya silent, gitu, santai gitu. Suruh ngomong ternyata lancar ya. Oke, kalau dari Rizka gimana Kak? Kalau kesulitan sendiri sih aku ya dari nada-nadanya sih, nada-nada baru, terus ngafalinnya juga nggak segampang kelihatannya loh. Kalau kesenangannya sendiri sih aku bisa kumpul sama temen, bisa tukar pikiran juga, ya seru. Kalau aku kesulitannya itu tentang nyatuinnya, jadi pas sendiri-sendiri tuh bisa semuanya bertiga tuh bisa begitu bubar ya? bubar semua gitu kan. Tapi begitu udah lama latihan malah makin bagus, malah makin nyatu gitu, makin seneng malah, ya, makin wah, makin grande gitu kan. Sip. Ini coachnya siapa nih? Mr. Inggit, Mas Inggit. Mr. Inggit. Nah, coba Mr. Inggit diceritain dong tentang Mr. Inggitnya gimana tuh Mr. Inggit kalau ngajar kalian. Kalau Mr. Inggit itu pertama ya seru banget dan suka ketawa terus, doyan ketawa. Apa-apa diketawain gitu. Terus juga sabar banget. Iya sih, Misalnya, banget gitu. Ya ampun. Sabar itu kayak Lihat kadang-kadang kalau lagi salah-salah itu, nggak apa-apa, coba lagi. Gitu. lagi ya. Mulai. Friendly juga Sangat sih. friendly, lemah lembut gitu ya. Oke. Kalau dari Rizka? Mr. Ing itu seru banget. Ya kayak yang Tara bilang tadi, soft, lembut banget ya orangnya tuh ya.
nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita ulangin lagi ya gitu. Terus juga friendly banget, anak murid-muridnya tuh juga diajak ngomong semua, jadi nggak didiemin. Sip, mantap. Kalau Danis gimana Nis? Oh, aku tuh lihat Mr. Inggi tuh friendly-nya tuh soalnya dia tuh selalu nyemetin buat anak-anak muridnya tuh biar bareng-bareng gitu, suka diajak foto bareng gitu. Oh. Kita banyak banget gitu kan. Oh, biar Dia berinteraksi juga gitu ya. ngajarnya kayak apa namanya, sebenarnya kan walaupun sebenarnya tuh awal-awal tuh soalnya ada yang anak-anak kecil gitu kan. Nah pas pertama tuh kayak takut gitu nyanyinya, tapi Mr. Inggi tuh berusaha buat ayo kita bisa gitu. Oke, mantap kali kalian bertiga nih ngomongnya. Oke, teman-teman MVM, kita lanjut nih ya. Nih, apa perbedaannya nih dari kelas vokal group sama choir? Kalian kan udah merasakan 2 kelas ya? Udah merasakan kelas paduan suara, terus sekarang jadi vokal group juga. Apa bedanya nih antara paduan suara sama choir? Dari siapa nih? Dari Tara, boleh Tara? Menurut aku bedanya paduan suara sama vokal group adalah kita berdiri untuk suara kita sendiri. Jadi bener-bener nggak bisa tergantung sama orang lainnya udah suaranya udah beda gitu kan. Jadi nggak mungkin bisa tadi suaranya kayak mana lah, nggak tahu suara kamu kayak gitu ya, walaupun kadang kita juga hafal sama suaranya yang lain gitu. Oh yang kayak gini loh, dibenerin kayak gini gitu. Tapi yang paling beda ya kita memang harus bergantung pada diri sendiri gitu, dan karena semakin sedikit chemistry-nya juga semakin bagus. To be honest. Oke, sip. Kalau dari Danis? Kalau menurutku ya, itu kalau paduan suara itu lebih ngelatih kita buat ngisi satu tim. Tapi kalau di vokal group itu kita menaikkan maksudnya menaikkan nambahin PD sama ningkatin kekuatan bernyanyi kita dalam mengandalkan diri sendiri gitu. Bijak banget. Kalau dari Rizka gimana Kak? Aku sendiri sih ngerasanya dari suara ya, perbedaan tekniknya tuh kerasa. Kalau kata Mr. Inggi tuh suruh pakai suara asli kan, sedangkan kalau di paduan suara atau choir itu tuh kebiasaan pakai head voice. Jadi kadang masih kaget tuh loh kalau pakai suara asli tuh, jadi ketenggorokan, nggak halus gitulah pokoknya. Ya itu yang paling bikin kaget sih. Dari awal bulat jadi agak sedikit berteriak gitu ya. Oke, sip mantap kali ya. Oke nih, sekarang teman MVM pasti pengen tahu, karena kan ntar lagi bakal resital ya, bulan Juni sebentar lagi, bahkan mungkin video ini rilis pada saat bulan Juni. Nah, apa harapan kalian besok pada saat tampil di resital? Dari Rizka dulu. Harapan aku sih semuanya lancar dan bisa tampil percaya diri sih, nggak ada halangan apapun ya, soalnya aku sendiri juga tampil di depan orang masih agak takut. Oke, sip. Dari Rizka, dari Danis. Kalau aku sih semoga aja lancar pada waktu tampilnya, nggak ada masalah di alat-alat maupun di kitanya sendiri gitu. Sampai alat-alat loh, ini pertama kali ada penyanyi yang sampai memikirkan alat-alat loh. atau sistemnya mati gitu. Ya jangan ada kendala teknis ya, jangan sampai ada kendala teknis. Pokoknya ada kesalahan apapun deh lancar. Lancar, jadi penontonnya juga terhibur ya nggak sih? Oke, kalau dari Tara boleh Tara. Kalau dari aku hampir semuanya harusnya sama ya. Ya semuanya lancar gitu, akunya nggak demam panggung, terus yang lain bahkan yang VG yang lain juga ikut lancar dan dapat nilai yang terbaik gitu, nyanyinya juga nggak ada maksimal, maksimal gitu. Oke sip. Dan menampilkan yang terbaik. Oke. Amin, sip. Sekarang boleh dong teman-teman MVM yang lagi nonton dikasih bocoran sedikit lagu yang bakal kalian nyanyikan besok. Oke, Sayang Dilale kalau nggak salah ya. Apa judul lagunya? Sayang Dilale. Sayang Dilale.
Bunga dilale. Aku lupa sih. Ayo. Halo, nama saya Mora. Saya sekolah di SD Budi Mulia 2. Umur saya 9,5 tahun. Nah, itu saja yang saya bisa bicarakan. Ya siap. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Sanum. Umur saya 8 tahun. Saya bersekolah di SD Negeri Nderesan kelas 2. Mantap. Oke, lanjut. Halo, nama saya Nabil. Umur saya 11 tahun. Saya sekolah di SD Muhammadiyah Nitian. Mantap. Oke nih, sip. Nah, tadi kau bilang ya bahwa kalian berasal dari kelas vokal group ya. Nah, kalau kita flashback nih, waktu kalian apply form ya, orang tuanya mau ikutan recital konser, terus kalian masuk ke Audi dan tim masukkan ke kelas vokal group dan dapat tim teman-teman ini. Oh ya, teman-teman FM harus tahu bahwa timnya Mora dan kawan-kawan ini ada berlima ya, tapi Uzan dan juga Shanum berhalangan hadir karena Shanika ya. Kok selalu pilih? Shanika sama Shanum itu sering ketukar-tukar. Ya, Shanika ya. Shanika lagi apa nih, ada acara Miss Global kalau nggak salah ya? Iya, kayaknya. Di Miss Global Cilik ya di Jakarta ya. Di mana deh? Di Malang. Oh, di Malang. Malang tuh Oke. nggak bisa kaitannya. Udah. Terus satu lagi Uzan lagi sakit ya. Lagi sakit. Oke. Jadi tidak bisa hadir. Oke, kita lanjut dulu. Waktu kalian masuk ke dalam kelas vokal group terus ketemunya teman-teman berlima. Gimana perasaannya? Mungkin dari Shanum dulu. Ya senang-senang aja, enggak. Ya rasanya nanti kalau di paduan suara banyak orang, tapi kalau di grup ya lebih sedikit orangnya. Oh gitu. Jadi seneng ya karena mungkin lebih sedikit orang-orang, jadi bisa lebih kenal satu sama lain gitu. Iya. Oke, kalau dari Mora? Ya sama aja sih kayak Shanum, sama aja. Ya senang-senang aja gitu. Habis itu lebih dikit biar nanti bisa kenal sama satu lain, ya biar lebih enak gitu, nggak terlalu banyak waktu itu harus kenalan pas satu persatu lebih lama. Dah gitu aja. Oke. Kalau Nabil gimana, Nabil? Perasaan tuh senang. Dah itu tuh kalau banyak orang kan kompaknya kan jadi lebih susah. Kalau cuman berlima tuh kompaknya tuh bisa bagus gitu. Karena sedikit tadi orang. Iya. Itu kelebihannya di situ ya. Oke. Oke. Terus selama kalian berproses di vokal group ya, Mora dan kawan-kawan nih, apa kesulitan saat proses latihan, dan juga mungkin bagian favorit kalian di dalam tim itu apa? Apakah bagian pada saat latihan itu ada bercanda-bercandanya mungkin ya, atau apa nih, apa saling ada gerakan-gerakan koprol, salto gitu, itu favorit banget nih bagi Shanum. Apa nih, ada kesulitan atau part favoritnya apa aja nih? Mungkin dari ini ya, kita dari Nabil dulu. Favoritnya tuh kalau yang Korea tuh kayak kompaknya tuh bisa bisa bagus, tapi kalau nggak full tim itu nanti itu kayak kaku banget. Jadi kesulitannya nggak full tim itu ya? Iya. Ini nggak bisa semua langsung tahu. Makanya kalau katanya mistering gitu, kalau nggak full tim itu tuh nanti kayak susah gitu, semua yang tahu lebih cepat. Kalau full tim bisa lebih cepat gitu ya, karena kan tahu posisi masing-masing gitu. Oke. Kalau Mora gimana, Mora? Kalau kesulitannya sih ya agak susahnya tuh kalau misalnya dateng ya, terus misalnya kayak cuma berdua sama Nabil gitu, kayak nggak enak banget gitu lah, cuma berdua, bertiga nggak ada yang masuk juga, yang kerasa tuh kayak aneh gitu lah, nggak enak, nggak kerasa senang soalnya nggak komplit. Gitu. Tapi kalau favorit sih ketemu sama teman-teman, kalau komplit terus habis bisa main bareng gitu, itu kesukaannya. Oke, siap. Berarti ini kesulitannya tuh karena sering kadang-kadang nggak full tim ya? Nah ya, itu misalnya kayak misalnya Mora datang, terus aku datang, terus Nabil datang, Uzan datang, tapi Shanika nggak datang gitu. Itu susah. Dan nanti misalnya Shanika datang, terus aku datang,
Nabil datang, Uzan datang, akunya nggak datang. masuk, nah itu yang paling Jadi susah. gonta-gantian ya, nggak Ya, masuk. kalau enggak biasanya aku datang, terus Nabil datang, Uzan datang, cuma gitu aja. Terus kadang-kadang juga aku berdua sama Nabil. Cuma berdua doang. Iya, tadi nyusahin banget ah. Oke, kalau dari Sanum gimana Sanum? Ya kalau nggak full team itu rasanya ya agak lebih kesulitan gitu, nanti nggak tahu nanti grupnya ininya misalnya tempatku di samping kanan, terus Nabil di kiri gitu, aku jadi nggak tahu ini nanti posisinya kayak gimana gitu. Karena bolong-bolong itu ya, jadi nggak kompak. Jadi belum tahu nih itunya gimana. Oke, siap. Nah itu jadi ini buat semuanya nih yang lagi nonton, mungkin ditonton sama siapapun itu, kalau dalam vokal group usahain bisa hadir gitu ya, biar full tim. Apalagi untuk timnya Mora dan kawan-kawan ini ya, spesial maksud Kaudi, kalau bisa kedepannya harus full tim karena tinggal beberapa waktu lagi kan ya kita bakal tampil di resital. Nanti kalau misalnya sampai resital masih bolong-bolong nggak maksimal ya kan, jadi diprioritasin ya waktu latihannya ya. Siap. Oke, terus nih kalian tadi bilang coachnya Mr. Inggit. Coba ceritain dong Mr. Inggit itu kayak gimana kalau ngajar di kelas. Ya kalau ngajar misalnya ada yang salah ya harus diulang gitu. Yang nggak enaknya tuh kayak kalau lagi salah diulangin. Tadi kita sampai kayak teriak-teriak kayak yang teriak ini kamu. Sampai itu apa, banyak banget alasannya. Aduh aku capek, aduh aku ini. Iya, soalnya capek. Karena diulang-ulang terus. Iya. Kalau aku sih biasa aja rasanya. Ya itu sih yang nggak enak. Kalau Tapi gimana? Mr. Inggit sih baik. Ya, Mr. Inggitnya baik. Kalau Nabil gimana Nabil menurut Nabil? Kalau Mr. Inggit tuh orangnya tuh asik gitu, kalau diulang-ulang terus, kalau ada salah itu tuh kayak nggak pernah bentak, kayak nggak pernah ya sabar terus gitu. Tapi yang nggak enaknya tuh diulangnya bisa 5 kali lebih. Enaknya gara-gara murah. Latihan. Harus pakai teks kamu tuh. Aku kan baru latihan, aku kan lupa hafalan. Karena Oke. kamu nanti kalau nggak hafal gimana? Ya udah berarti harus kerja keras lagi ya. Harus hafal besok kalau nyanyi di atas panggung pada saat resital nggak ada baca teks kan? Iya, aku udah hafal. Aku masih dikit sih yang pakai kayak ayo mami ayam hitam gitu. Nah itu agak nyusahin soalnya suka lupa. Apalagi aku itu nadanya agak harus ya gimana ya, tinggi ya? harus rendah banget, nanti harus tinggi banget gitu. Aku jadi Itu challenge berarti ya? Iya. Oke nih sekarang kalau mau tanya lagi biar teman-teman MVM mengerti nih pemahamannya timnya Mora nih. Apa sih perbedaan dari kelas vokal group sama paduan suara? Kan kalian udah ngalamin kalau nyanyi paduan suara gimana, vokal group gimana. Nah perbedaannya apa tuh paduan suara sama vokal group? Dari Nabil boleh. Kalau paduan suara tuh lebih apa ya, lebih banyak orangnya, dan kalau koreo tuh susah banget kompaknya. Kalau yang vokal group itu tuh kalau bagian koreo itu bisa kompak kalau full team, dan lebih asik di paduan suara sih kalau aku. Oh berarti kalau paduan suara tuh kesulitan apa bedanya lebih banyak orangnya gitu ya. Kalau vokal group lebih sedikit gitu. Itu menurut Nabil ya, perbedaannya di jumlah orangnya. Kalau dari Shanum? Ya yang tadi aku ngomongin, kalau di paduan suara itu ya banyak orangnya, tapi kalau di grup itu agak lumayan sedikit. Tapi aku lebih sukanya di grup gitu. Tapi kalau paduan suara juga suka, tapi lebih suka grup gitu karena kenal sama satu lain. Satu sama lain gitu ya. Ya nanti kalau misalnya ada kelas vokal paduan suara bisa kenal juga satu sama lain, lebih banyak temannya. Oke, Mora gimana Mor? Aku nggak tahu. Pokoknya sama aja lah sama Shanu sama Nabil. Aku nggak tahu bilang apa soalnya. Soalnya sama gitu ya. Sama pokoknya. Sama persis gitu ya. Oke. Siap. Nah sekarang kalau mau tanya lagi nih, harapan kalian besok di saat tampil di resital apa nih?
harapannya tampil di resital? Boleh dari Mora dulu deh. Aku pengen di resital sih ya kayak enak gitu. Nah, tiba misalnya kalau orang-orang misalnya di bawah ya liatin kayak ya pasti gugup ya pasti ya nanti ya. Pasti kalau akhirnya ya pasti seneng aja gitu, pengen jadi kayak apa gitulah. Tampil maksimal ya, gitu. gitu kayak enak. Tampil keren gitu ya. Oke, kalau dari Shanum? Pengen waktu tampil itu pengennya lancar, lagunya bisa lancar. Terus banyak yang doain. Terus sama ya yang penting full tim aja. Oke, siap. Tantangan itu ya. Kalau Nabil gimana, Nabil? Enak besok tuh yang penting tuh ya lagunya lancar dan koreonya tuh juga lancar, kompak, dan harusnya bisanya kalau bisa ya full tim. Ya semoga bisa gitu, full tim. Kalau tampil di resital pasti harus full tim dong. Iya, harus dipaksain. Iya, kalau enggak Iyalah. bingung tampilnya kan. Apalagi misalnya kalau lagi tampil terus gak ada orang ya gimana gitu, pasti kan nanti nggak komplit jadi. Jadi nggak ya, kompak gitu ya. Gitu, agak nanti bingung. Agak bingung nanti. Siapa? Nanti ini Uzan bisa lagu kan yang sama Uzan gak datang. misalnya kayak Nabil nggak datang misalnya. Terus nanti ini udah nyampe mana gitu. Terus aku Nabilnya, kelewatan terus siapa gitu. Nabilnya nyanyi apa kalau terus siapa nyanyiin Nabil? Bagiannya Nabil gitu ya. Itu nggak bisa ketik kan bingung kan. Iya benar banget. Oke nih, mantep banget nih. Oke, karena kita sudah ngobrol-ngobrol sampai ke harapan kita besok di resital, berarti berakhir sudah percakapan kita bersama timnya Mora ya. Halo, perkenalkan nama saya Ali. Umur saya 12 tahun, asal sekolah dari SD Muhammadiyah Sokonandi. Oke, mantap. Lanjut. Halo, nama saya Juno. Umur 10 tahun. Asal sekolah SD Muhammadiyah Nitikan. Oke. Perkenalkan, nama saya Gifari, umur saya 10 tahun dari SD Muhammadiyah Nitikan. Oke, mantap ya. Nih, teman-teman MVM pasti pengen tahu nih. Kan dulu kalian apply form ya. Apply form untuk ikut resital. Kemudian kalian dikumpulkan atau difixkan untuk ikut kelas vokal group. Nah, gimana tuh pertama kali rasanya? Wah, tahu nih bahwa kalian masuknya ke kelas vokal group. Dari Juno dulu. Seneng, kaget gitu. Biasa aja sih. Biasa aja ya, biasa aja. Terus pas waktu tahu teman-temannya ini kelompoknya? Ya kaget aja soalnya kan satu sekolah sama Gifari. Oh, jadi agak kaget di situnya ya. Oke, kalau dari Ali gimana, Ali? Ya sama kayak Juno, rasanya biasa aja, cuman pas satu tim sama mereka ini agak gugup kan, belum kenal juga. Oh ya, agak canggung gitu di awal-awal ya. Iya. Oke, kalau Gifari gimana, Gifari? Biasa aja sama kayak Juno, sama juga kaget kayak Ali. Jadi kayak aku canggung karena belum kenal Ali sebelumnya. Sama biasa juga itu karena memang aku pilihnya vokal group. Karena kalau soal vokal aku nyanyi sendiri kan nggak pede. Belum pede. Kalau sendirian. Jadi memang dari awal pilih vokal group. Oke, sip. Nah, sekarang nih kalau mau tanya, teman-teman MVM juga mau tahu nih. Gimana proses kalian latihan ya di vokal group bareng teman-teman? Mungkin ada kesulitan atau mungkin ada bagian yang bikin kalian happy banget, ada part favoritnya kalian. Oke, dari Gifari boleh kesulitan. Kalau menurutku ada kesulitan, ada kesenangan di Sigu Lempong. Itu kesulitannya misalnya kan aku selalu ikut-ikut gitu. Dan suaraku nggak kedengeran, apalagi aku nggak dengar suaraku. Nah, tapi kalau Setinggi Langit, aku tuh pas aku masih TK aku ingat kalau ada pentas pasti ada lagu Aku Bisa Jadi Apa Saja. Aku tuh cari-cari itu tapi nggak tahu. Tapi ya pas tahu nyanyi lagu itu ya senang. Berarti part favoritnya karena lagunya pernah dinyanyiin dulu waktu masih TK. Kesulitannya masih suka nggak dengar suara sendiri waktu nyanyi gitu ya. Oke, jadi akhirnya nadanya hilang gitu. Lumayan lah. Oke, kalau dari Ali gimana, Ali? Iya, pasti ada kesulitan. Kalau kesenangan sih
ada mungkin sedikit. Pas waktu nge-game bareng gitu ya. Pas ya. Stumble guys. Kadang-kadang itu juga kayak pas nyanyi di lagu Tinggi Langit di bagian refnya itu aku nggak dengar suaraku sendiri, jadi kadang fales. Oke, ya. Oke, sip. Kalau dari Juno? Kalau kesenangan sih ada. Terus kalau dari kesulitan kadang tuh lupa liriknya, tiba-tiba ngeblank gitu. Tiba-tiba ngeblank. Oke. Tadi kesenangannya ada, tapi nggak tahu nih kita. Coba dong share dulu. Ya kayak dari masalah itu kayak waktu nge-game bareng terus bercanda pas bareng. latihan koreo tadi juga ada kesenangan sedikit lah. Oke, jadi pas waktu latihan koreo, nge-game bareng gitu-gitu ya. Berarti kayak ngerasa punya keluarga nih ceritanya, keluarga baru. Oke, sip. Nah, kalian dilatih sama coach siapa nih? Mr. Inggit. Mr. Inggit ya. Boleh dong ceritain menurut kalian Mr. Inggit proses ngajarnya itu gimana? Kalau menurutku kalau dari humorisnya lebih ke KOD, tapi kalau lebih galak atau enggak, tapi kalau bagiku yang lebih galak itu ya KOD, kalau kayak kita enggak. Enggak, jadi intinya Mr. Inggit enggak galak ya, enggak pernah marah nih Mr. Inggit. Iya. Gitu ya. Iya, kalau Todi mah galak terus gitu ya. Juno gimana Juno? Kalau aku sih kalau sama Mr. Inggit ya biasa aja. Biasa aja. Oke. Biasa lah ya, seperti pada guru umumnya gitu maksudnya. Oke, kalau dari Ali gimana Ali? Biasa aja, ini tim biasa ini. Ya seperti guru vokal pada umumnya sih, cuman lebih baik dari guru vokalku sebelumnya. Aku dulu pernah ikut les vokal. Oh, di suatu tempat. Ya di suatu tempat. Nggak boleh sebut merek, Bapak. Ya. Di suatu tempat, ya itu. Lebih asik ya Mr. Inggitnya. Lebih asik. Oke, siap. Nah terus nih, kalau dia mau tanya nih, biar teman-teman FM tahu juga tahu. Kan kalian udah mengalami nyanyi di paduan suara kan? Iya. Terus sekarang nyanyi di vokal group. Apa bedanya paduan suara sama vokal group? Menurut perasaan yang kalian rasakan? Kalau menurutku kalau yang kelihatan jelas paduan suara itu banyak banget, bahkan hampir 1000 orang. Tapi kalau vokal group itu pasti 3, 4, 5, 6 segitu. Kayak BTS gitu lah. Oh iya, bener-bener. Lebih dibeli dikit ya. Lebih dikit. Betul. Kalau dari Juno gimana Juno? Kalau aku sih kalau misalnya vokal group tuh gimana ya? Lebih apa itu namanya? Lebih menantang. Iya betul. Gitu. Oh iya. Karena kalau misalnya ngeblank sedikit langsung pales gitu ya. Langsung nggak jadi harmoninya. Oke. Kalau Ali gimana Ali? Kalau bedanya vokal group sama paduan suara tuh, kalau vokal group mau ke nada tinggi itu pakai suara asli, jadi nggak pakai falset gitu. Terus kalau vokal group fals itu ya tetap dilanjutin, cuman kalau paduan suara tuh harus diulang jadi awal nanti, soalnya nggak bagus itu suaranya. Ya, soalnya nyanyi rame-rame ya. Ketika ada 2 orang yang fals, nggak jadi nyatu suaranya. Betul. Tapi kalau di vokal group ya ditanggung sendiri deh, karena cuma sedikit anggotanya fals, ya udah jadi fals gitu ya. Betul. Tapi kalau bisa besok waktu saat tampil resital nggak boleh fals ya. Iya. Oke, lanjut dulu ya. Nih, apa nih harapan kalian besok pada saat tampil di resital konser? Boleh nih jawab dulu dari Ali. Ya, semoga pas tampil besok suaranya bagus, terus apa ya namanya tuh? Serasi itu apa? Kompak. Iya, kompak. Ya itu sih. Oke, sih. Kalau dari Juno? Kalau aku sih harapannya waktu resital konser tuh udah hafal semua gitu kan. Terus tampil lancar gitu ya. Terus harmoni gitu. Oke, enak gitu harmoninya ya. Berhasil gitu harmoninya. Oke, kalau dari Gifari? Kalau aku berharapnya lancar tadi Kak Juno, sama bisa banggain keluarga, karena dari itu yang di perhatian cuma adikku aja. Oh iya. Enggak Bang. Ya. Berarti banggain keluarga juga ya. Jadi biar kalau bisa bangga keluarganya dengan cara nyanyinya yang bagus. Oke guys, demikian podcast kita hari ini di sesi vokal group. Saksikan terus podcast-podcast lainnya di MVM Zone. Pastinya masih banyak anak-anak berbakat yang bakal sharing tentang apa yang mereka alami, mereka pelajari di Maizan Vocal Management. Oke, see you guys.
MVM Teman bernyanyi. Teman bernyanyiku. Hai, saksikan kami di Resita konser Kita Maizan Children's Choir 2022.